Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-7 sampai 8. Ulangan 31 ayat 7 sampai 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka, sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Judul renungan kita hari ini adalah Melewati Masa-masa Kesepian Kita. Ditulis oleh Terry Mawson. Sahabat suara kasih, salah satu hasil dari acara televisi harian adalah orang-orang merasa bahwa mereka mengenal Anda. Di sebuah program berjudul The 700 Club, saya salah satu presenter di sana, sering berbicara tentang masalah hati kami sesama pelayan Tuhan. Saya hampir tidak pernah bertemu dengan orang baru. Sekalinya bertemu dengan orang baru, keakraban terjadi begitu saja. Kami menerima cukup banyak surat di kantor, dan sebagian besar dari mereka hidup penuh dengan rasa sakit dan ketakutan. Banyak yang menulis, "Saya belum pernah membagikan hal ini dengan siapapun sebelumnya," atau "Tidak ada orang yang bisa saya ajak bicara." Masalah mereka berbeda-beda, tetapi benang merah dari semua itu adalah kesepian. Suami istri yang pernikahannya hancur, pecandu alkohol, korban pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga, remaja yang depresi, orang-orang yang bermasalah dengan orientasi seksualnya. Semua orang ini terjebak dan sendirian. Alkitab juga dipenuhi dengan orang-orang yang bergumul dengan kesepian. Kadang saat kita membaca kisah mereka, kita merasa nyaman dengan keakraban mereka, dan tidak berpikir tentang keadaan mereka sesungguhnya. Sebut saja seperti Musa,
kita pasti akan langsung berpikir tentang bagaimana Tuhan menjawab doa ibunya, dan betapa diberkatinya dia karena ditemukan oleh putri Fir'aun dari sungai Nil. Tapi yakinlah dia akan dihantui dengan tanda tanya, selama dia tinggal sebagai satu-satunya orang Ibrani di tengah istana Mesir, sementara dia dibesarkan di lingkungan yang istimewa, bangsa setanah airnya menderita. Ini bicara tentang krisis identitas. Musa adalah seorang pria tanpa identitas negara. Saat dia mencoba membela sebangsanya, dia nekat membunuh salah satu orang Mesir. Dia lalu dituntut oleh orang Mesir, dan melarikan diri dari Raja Fir'aun ke padang gurun. Di kemudian hari, dia masih tetap dipanggil Tuhan untuk mengerjakan panggilannya. Selama masa itu, dia pasti melewati masa kesepian. Serupa halnya dengan Yusuf, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dan dibawa ke luar negeri. Sementara di sana secara tidak adil dia dituduh, dipenjara dan dilupakan. Dia juga pasti merasa kesepian. Lalu ada Esther, seorang gadis muda keturunan Yahudi yang menawan. Orang tuanya sudah meninggal. Pamannya Mordekai mengadopsi dia, lalu tiba-tiba dibawa ke istana sebagai permaisuri untuk raja yang egois. Walaupun dia mengenal raja sebagai orang yang baik, namun dia tidak diberi jaminan. Untuk hal ini, dia juga pasti merasa kesepian. Semua tokoh Alkitab ini melalui masa kesepian yang sama, tapi mereka punya sifat yang mirip. Mereka melayani Tuhan yang besar dan perkasa, dan yang memberi mereka kenyamanan dan harapan di tengah kesepian mereka. Sahabat Suara Kasih, apa yang Tuhan lakukan kepada Musa, Yusuf dan Esther, juga akan Tuhan lakukan atas hidup kita. Marilah kita renungkan. Mungkin hari-hari ini Anda seperti sedang berjuang sendiri atas situasi dan kondisi dalam hidup Anda. Tidak seorang pun yang bisa Anda andalkan. Anda merasa begitu kesepian, tetapi Tuhan ada bersama dengan Anda. Bapa, saat kami kesepian, mudah untuk membiarkan depresi menyerang hidup kami. Daripada mengasihani diri sendiri, kami memilih untuk mengangkat suara kami untuk memuji-Mu. Penuhi kami dengan mujizat-Mu, yang menunjukkan siapa Engkau dan besarnya kasih-Mu bagi kami. Ampuni kami karena selalu mencoba untuk mencari orang lain, sementara satu-satunya yang kami perlukan adalah Engkau. Engkau adalah segalanya bagi kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini.
Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.